Perjuangan Papua Barat di panggung internasional. Momentum baru di tahun 2025. Isu kemerdekaan Papua Barat terus berkembang dan semakin mendapat perhatian di tingkat global. Kampanye yang telah berlangsung selama bertahun-tahun kini mencapai titik penting dengan meningkatnya dukungan dari negara-negara Pasifik, aktivis HAM, serta diskusi yang semakin sering terjadi di forum internasional seperti PBB dan Parlemen Inggris. Di tahun 2025, gerakan ini mengalami lonjakan signifikan dengan berbagai demonstrasi, kampanye media, serta tekanan diplomatik yang semakin kuat terhadap Indonesia. Dalam pembahasan ini, Suara Papua ID akan mengulas 10 perkembangan terbaru yang menunjukkan bagaimana perjuangan Papua Barat semakin mendapatkan tempat dalam politik global. Ini adalah momen yang menentukan bagi masa depan Papua Barat dalam upaya mendapatkan pengakuan dan hak penentuan nasib sendiri. Berikut adalah 10 perkembangan terbaru dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat dan kampanye internasional. 1. Isu Papua di PBB. Perjuangan Papua semakin mendapat perhatian di tingkat internasional dengan adanya perwakilan yang membawa isu ini ke sidang-sidang PBB. 2. Dukungan dari negara-negara Pasifik, negara-negara seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu secara aktif menyuarakan dukungan untuk hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. 3. Diskusi di Parlemen Inggris. Isu Papua sering menjadi bahan diskusi di Parlemen Inggris, terutama terkait pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri. 4. Kampanye di Uni Eropa. Beberapa anggota Parlemen Uni Eropa mulai mempertanyakan kebijakan Indonesia di Papua dan menuntut investigasi lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran HAM. 5. Dukungan dari Komite Dekolonisasi PBB, C24. Upaya untuk memasukkan Papua Barat ke dalam daftar wilayah yang belum merdeka terus dilakukan oleh para aktivis dan pendukung internasional. 6. Meningkatnya aktivitas diplomat Papua di luar negeri. Diplomat Papua Barat di luar negeri, seperti Benny Wenda dan kelompok ULMUP, semakin aktif bertemu dengan pemimpin dunia dan organisasi internasional. 7. Peningkatan liputan media internasional. Media besar seperti BBC, Al Jazeera, dan The Guardian semakin sering melaporkan situasi di Papua Barat, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM. 8. Demonstrasi dan kampanye di berbagai negara. Orang asli Papua di luar negeri bersama aktivis HAM internasional menggelar demonstrasi di berbagai kota besar seperti London, New York, dan Melbourne. 9. Peningkatan tekanan terhadap Indonesia. Beberapa organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch semakin aktif menyoroti tindakan militer dan kebijakan Indonesia di Papua. 10. Solidaritas dari gerakan separatis global. Papua Barat mendapatkan dukungan moral dari kelompok-kelompok separatis lain di dunia, seperti gerakan kemerdekaan di Skotlandia dan Catalonia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kampanye Papua Barat semakin mendapatkan tempat di panggung global. Berikut adalah penjabaran lebih rinci dari 10 perkembangan terbaru dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat dan kampanye internasional. 1. Isu Papua di PBB. Papua Barat semakin mendapat perhatian di tingkat internasional dengan adanya perwakilan yang mengangkat isu ini dalam sidang-sidang PBB. Isu pelanggaran HAM, penentuan nasib sendiri, dan status politik Papua Barat menjadi perdebatan dalam forum internasional. Lobi-lobi dari kelompok pro-kemerdekaan terus dilakukan agar Papua Barat masuk dalam daftar wilayah yang belum merdeka menurut PBB. 2. Dukungan dari negara-negara Pasifik. Negara-negara Pasifik, seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Fiji, secara aktif menyuarakan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat di berbagai forum internasional. Vanuatu menjadi negara yang paling vokal dalam membela Papua Barat di PBB dan dalam organisasi regional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum (PIF). 3. Diskusi di Parlemen Inggris. Parlemen Inggris beberapa kali membahas isu Papua Barat, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri. Sejumlah anggota Parlemen Inggris dari berbagai partai menekan pemerintah mereka untuk mendukung referendum bagi Papua Barat. Inggris juga menjadi tempat bagi berbagai kampanye dan advokasi pro-kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh diaspora Papua dan aktivis HAM. 4. Kampanye di Uni Eropa. Sejumlah anggota Parlemen Eropa mulai mempertanyakan kebijakan Indonesia di Papua dan menuntut investigasi lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran HAM. Uni Eropa juga memberikan tekanan diplomatik terhadap Indonesia agar lebih transparan dalam menangani kasus Papua, terutama dalam hal operasi militer dan kebebasan pers.
5 dukungan dari Komite Dekolonisasi PBB. C24. Aktivis Papua Barat berupaya agar wilayah ini dimasukkan dalam daftar Komite Dekolonisasi PBB. C24 yang menangani wilayah-wilayah yang belum merdeka. Jika Papua Barat berhasil masuk dalam daftar ini, maka PBB dapat mengeluarkan resolusi untuk menggelar referendum seperti yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1999. 6. Meningkatnya aktivitas diplomat Papua di luar negeri. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua, ULMUP, seperti Benny Wenda, semakin aktif bertemu dengan pemimpin dunia dan organisasi internasional untuk menggalang dukungan. Mereka melakukan lobi politik di berbagai negara, termasuk di Eropa, Pasifik, dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kampanye kemerdekaan Papua Barat. 7. Peningkatan liputan media internasional. Media internasional seperti BBC, Al Jazeera, The Guardian, dan ABC Australia semakin sering melaporkan situasi di Papua Barat. Laporan mereka sering menyoroti dugaan pelanggaran HAM, operasi militer Indonesia, serta perjuangan rakyat Papua untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri. 8. Demonstrasi dan kampanye di berbagai negara. Orang asli Papua yang berada di luar negeri, bersama dengan aktivis HAM dan simpatisan internasional, menggelar demonstrasi di berbagai kota besar seperti London, New York, Melbourne, dan Amsterdam. Demonstrasi ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia terhadap perjuangan Papua Barat dan menekan pemerintah negara-negara besar untuk bertindak. 9. Peningkatan tekanan terhadap Indonesia. Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan International Coalition for Papua, ICP, semakin aktif menyoroti kebijakan Indonesia di Papua. Mereka mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi jurnalis asing dan penyelidik independen guna memantau situasi HAM di wilayah tersebut. 10. Solidaritas dari gerakan separatis global. Papua Barat mendapatkan dukungan dari berbagai gerakan kemerdekaan di dunia, seperti Skotlandia, Catalonia, dan Kanaki, Kaledonia Baru. Dukungan ini berupa pernyataan solidaritas, aksi kampanye bersama, dan advokasi di tingkat internasional. Gerakan separatis ini melihat perjuangan Papua Barat sebagai bagian dari gerakan global untuk hak penentuan nasib sendiri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kampanye Papua Barat semakin mendapatkan tempat di panggung global dan menambah tekanan bagi Indonesia dalam menangani isu Papua. Sebagai kesimpulan, perkembangan perjuangan kemerdekaan Papua Barat terus mendapat perhatian luas di tingkat internasional. Dengan semakin banyaknya dukungan dari negara-negara Pasifik, perdebatan di parlemen asing, serta tekanan dari organisasi HAM dan media global, isu Papua kini telah menjadi perbincangan serius di forum dunia, termasuk PBB. Kampanye internasional yang semakin meluas menunjukkan bahwa suara Papua tidak lagi bisa diabaikan. Namun, perjuangan ini masih panjang dan membutuhkan strategi serta solidaritas yang lebih kuat. Ke depan, bagaimana respons dunia terhadap Papua akan sangat bergantung pada konsistensi diplomasi, advokasi, dan gerakan masyarakat Papua sendiri. Perjalanan menuju keadilan dan hak menentukan nasib sendiri terus berlanjut. Dunia sedang menyaksikan, dan Papua tetap bersuara. Perjuangan belum berakhir.